nih, yang berhubungan dengan Pak. Ini Gus. Yang Rapat. Kita punya kewajiban, yang kedua punya tugas. Kewajiban kita kepada Allah itu lebih banyak secara personal, itu ritual, seperti kita menunaikan rukun Islam dan 5 perkara, sebagai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu sifatnya personal, sebagai legalitas kita sebagai seorang muslim. Dan kalau itu dijalankan, maka terpenuhilah unsur keislaman kita. Tetapi itu tidak banyak ngepek kepada kondisi lingkungan, hanya kita yang mendapatkannya. Nah, ada hal yang lebih urgent setelah kita menunaikan kewajiban, yaitu tugas. Tugas kita adalah amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang dakwah. Inilah yang membuat kepahaman agama kita semakin kuat, karena ada action langsung mengeksekusi sebuah tugas tersebut. Jadi mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir, sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penghargaan tertinggi kepada umat Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah bilang, kuntum khairu ummah, kalian umat Islam ini sebaik-baik umat yang terbaik. Dan sematan kehormatan ini sepertinya belum pernah disematkan kepada umat-umat terdahulu, seperti kepada bangsa Islam, pada umat itu tidak pernah diberikan kehormatan yang setinggi. Padahal umat-umat terdahulu itu dari segi ibadah, masya Allah, jauh kualitas dan kuantitasnya dari kita semua. Tapi mereka tidak mendapatkan penghargaan, penilaian dari Allah sebaik-baik umat. Karena apa? Mereka posisinya hanya abid, ahli ibadah, tidak diberikan tugas dan tanggung jawab. Hari ini kita memang bukan nabi dan rasul, tapi kita menjadi umat yang terbaik ini ketika kita memikul tanggung jawab, memikul kerja kenabian, melanjutkan, mengestafetkan kerja kenabian. Inilah yang menyebabkan kita punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai umat. Maka jangan sia-siakan status ini akan berlaku kepada kita ketika kita tunaikan tugas. Kita harus beranjak, bergeser dari posisi abid menjadi dai, menjadi penanggung jawab umat. Kalau sekedar abid, ahli ibadah, manfaatnya itu tidak banyak untuk diri kita sendiri, dan itu termasuk aktivitas pengabdian yang egois secara ekstrim begitu. Maka masyarakat kita faktanya memang banyak kan seperti itu. Mereka rajin puasa, rajin sholat sunnah. Kalau kita bisik-bisik bertanya kepada mereka, kenapa Anda rajin puasa Senin Kamis? Supaya usaha maju. Kenapa Anda sholat duha? Supaya rezeki gampang. Dan pemahaman rezeki juga adalah harta. Padahal dalam kitab Sulaimul Taufik itu antara milik dengan rezeki itu berbeda tadi. Kalau rezeki itu sesuatu yang tidak bisa
ditransfer kepada orang lain dan tidak bisa dipindahkan. Seperti iman, keyakinan, hidayah itu rezeki. Makanan yang sudah masuk ke tenggorokan itu rezeki. Tapi kalau rumah, kendaraan termasuk istri itu milik, karena tidak akan permanen pada diri kita. Kita kadang gabungin milik rezeki gitu. Milik itu sesuatu anugerah yang bisa pindah tempat. Istri itu milik karena bisa pindah, bisa bercerai, bisa juga kita meninggalkannya karena wafat dan lain sebagainya. Harta juga begitu. Nah, ini orientasi kehidupan manusia sekarang ini. Meskipun yang rajin ibadah, kalau kita tanya rata-rata ingin kaya, ingin usaha sukses, ngontrak supaya tidak ngontrak lagi. Itu soal doa-doa kita itu lebih banyak untuk kepentingan duniawi yang kalau digabungkan, dikorelasikan dengan hadis kursi, kita doa hanya untuk mendapatkan sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk. Jadi sangat sederhana sekali permintaan kita. Jadi bagaimana kita merubah mindset supaya kita berorientasi kehidupan kita ini untuk menjadi penanggung jawab umat. Mohon maaf sekalian, ketika kita tidak ikut terjun di dunia dakwah, di usaha agama, maka kalau kita sudah sholat rajin, kemudian istri nurut dengan kita, istri sudah rajin ibadah, rajin ngaji, itu perasaan sudah islami banget. Itu kan pandangan kita. Karena keterbatasan cara pandang kita ketika wawasan itu tidak ditambah. Tapi begitu kita terjun di dunia dakwah, menjadi penanggung jawab umat, melanjutkan kerja kenabian, kita baru menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Masih banyak. Jangan pun orang awam, pas tahu saya, ustadz kiai saja kalau nggak ikut dakwah, itu dia merasa sudah optimal melakukan satu aktivitas keislaman. Tapi setelah terjun di dakwah, dia baru nyadar bahwa dia baru mementingkan dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita melihat keadaan umat? Saya yakin di musola Al-Hidayah ini kan mayoritas muslim, dan tidak selamanya mereka sibuk bekerja. Kita tunggu kalau waktu maghrib mungkin belum pulang, nanti kita tunggu waktu isya. Ternyata waktu isya juga nggak ada. Waktu isya kita tunggu barangkali masih di jalan. Waktu subuh juga nggak ada. Apa kita tunggu mungkin dia masih ada muncul? Ternyata setelah kita datangnya memang mereka tidak melakukan aktivitas ibadah ke masjid. Gitu. Jadi masa jidu ma'amiratu walakin kharabu minal huda. Masjid mereka ramai dibangun tapi sunyi dari hidayah. Sekarang orang berlomba-lomba. Saya sampaikan di masjid itu, walaupun masjid bangun masjid, sama aja itu mempercepat kiamat. Ya tatawaluna fil bunyan. Jadi salah satu ciri-ciri tanda kiamat adalah orang berlomba-lomba mempertinggi bangunan. Meskipun masjid, ada masjid yang lantainya dari giok semua, di Limo ada masjid banyak emas, tapi suasana masjid nggak ada. Saya kemarin kejebak macet di Parung itu, mau pulang, masuk ke kampung 2 kiloan itu ada masjid mewah banget, kayak istana. Saya itu jamaahnya dengan saya 17 orang. Kalau orang hobi membangun masjid sekarang, sampai ada yang tanya, Ustaz, kalau saya nyumbang masjid untuk buat menara, dapat pahala nggak? Karena pahala nggak diinjek saja, mercusuar saja. Kemudian kita ini, problem kita ini, coba kita perhatikan, evaluasi permasalahan yang kita hadapi itu banyak kan masalah pribadi, urusan kasur, urusan sumur, urusan dapur, itu aja. Dan itu menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga. Cuma gara-gara token listrik terlambat aja, istri ngomel,
terus kita juga balik marah, emang kamu nggak bisa ngatur keuangan, segala macam itu aja. Maka ketika kita tidak memiliki agenda problem besar, agenda besar program agama, maka problem kecil itu menjadi agenda besar. Gitu. Jadi agenda besar kita apa? Ya itu cari nafkah. Yang kontrak bagaimana supaya punya rumah, itu perasaan, padahal bukan itu. Apa sih bedanya tidur di kontrakan dengan di rumah sendiri? Kan sama-sama pulas. Ya. Kita ini hanya sensasi aja. Antara kebutuhan hidup dengan keinginan itu lebih dominasi keinginan. Sekarang apa bedanya sih makan opor ayam dengan gado-gado? Kan kalau sudah masuk tenggorokan kan sama, judulnya kenyang. Tapi orang bagaimana memanage dirinya supaya lebih sensasi gitu. Ini banyak sekali ya. Ada orang punya kendaraan Kijang Rover S, dia jadi DP, dia beli Avanza misalnya kan, akhirnya kredit macet, itu kan sensasi aja. Coba dia waktu naik Kijang Rover enjoy, dia tidur pulas, itu kan sensasi saja, ya kan? Ras. Ini kan sawang sinawang Pak. Jadi kita hidup itu dibebani persoalan yang sesungguhnya bukan persoalan. Saya tadi pagi tausiah katanya lagi bangun masjid, bagaimana? Dia bilang bagaimana supaya orang mau impak membangun masjid. Saya bilang ini bangun masjid cuma 10 miliar itu hal yang kecil, gitu kan? Jadi persoalan kecil ini bukan berarti tidak boleh di-manage, tetap di-manage, tapi ini jadikan hal yang kecil. Sehingga kalau dijadikan hal yang kecil ini akan cepat terbangun. Dan memerlukan target banyak. Yang persoalan besar itu persoalan kehidupan, bagaimana di akhir itu persoalan problem besar. Ini yang kita sadari. Masya Allah. Jadi, orang berkutat pada sebuah persoalan yang sesungguhnya itu bukan sebuah persoalan, karena dibuat. Hari ini orang cari kebahagiaan, padahal kebahagiaan itu diciptakannya sendiri harusnya. Kalau dicari kebahagiaan nggak akan ketemu Pak. Kebahagiaan itu diciptakan sendiri dengan komunikasi, ada koneksitas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sampaikan kepada istri saya. Ketika keluar masjid di rumah orang susah, umum, tempat tidurnya bau opor segala macam, bikin, saya bilang, manage hati supaya anggap aja itu hotel mewah. Kan ini masalahnya masalah ini perasaan. Jadi upayakan anggap aja di hotel mewah. Kalau punya suami jelek, anggap aja Arjuna gitu. Jangan terpengaruh dengan yang ganteng gitu. Jadi ini manage hati. Kan ini masalah pembentukan opini. Saya ada di media sosial, saya lihat tuh. Ini sebagai pelajaran buat kita. Ada guru yang bilang 2 kali 2 berapa? 4. Kata guru 6. Itu dipaksakan muridnya untuk menyatakan 6. Setiap ketemu 6, akhirnya terbentuk opini kan. Maka 2 tambah 2 itu bukan 4 lagi 6, walaupun hatinya tidak menerima. Ini kita lagi susah nih. Kita bilang saya kaya begitu. Tapi kalau kita susah, aduh saya masuk susah, mungkin parah itu. Ini masalah pembentukan opini. Gak selesai urusan dunia. Hari ini orang banyak yang minta terlipur lara ke orang-orang pinter yang pinterin bohongin ya. Sekarang dibongkar kan siapa pesulap merah kan, dukun itu penipu, dukun ngadu-ngadukan ya orang saudara. Jadi malah dikibulin. Jadi lucu kehidupan kita ini. Maka sebenarnya kata Rasulullah, istati nafsaka istati qalbaka, mintalah fatwa kepada nuranimu, mintalah pandangan kepada hatimu, gitu, gak usah jauh-jauh. Ini masalahnya problem ada di kita. Mampukah kita memanage hati kita, kemudian ada koneksitas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nih, ada orang jadi ahbab begitu keluar 40 hari dengan harapan menyelesaikan utang piutang. Udah gitu utang piutangnya utang riba lah. Setelah 40 hari, alhamdulillah setelah 40 hari motor saya lunas.
Jadi Pak, iya di mana? Di leasing wong, kan riba. Ada yang begitu beli mobil baru kredit, wah diundang tetangganya, kemudian selamatan. Kata malaikat kalau mobilnya kredit riba aja sampai tasakuran begitu. Padahal nikmat setiap hari nggak pernah disyukuri, gitu kan? Ini kan problem. Jadi ada di hati kita. Jadi bagaimana mengolah jiwa ini, ya, bahwa kita ada instrumen yang membuat kita bahagia itu ketika kita menjalankan tugas, ada interaksi dengan manusia. Kata Rasul, khairun nas anfa'un nas. Manusia yang bagus itu, yang paling bagus itu yang berikan kontribusi manfaat kepada orang lain. Kalau kita ibadah, Pak, is okay, Allah suka dengan ibadah kita. Tapi tidak banyak efek kepada lingkungan. Dan jadi ahli ibadah itu risikonya nggak banyak, malah banyak kan yang capek dia pas pensiun insaf atau paus di masjid, gitu kan. Tapi ketika kita bertugas menjalankan fungsi kita sebagai penanggung umat, di situ nilainya besar, di situ risikonya besar, ya? Dan kita dituntut untuk punya kreativitas yang tinggi. Bagaimana caranya kita memahami kewajiban dan tugas kita? Kita sudah tunaikan kewajiban kita, sholat, zakat, puasa, haji, itu kan sifatnya individu. Maka saya yakin Pak, jangan pun saya bilang orang awam, ustadz saja, para ustadz, ulama, kiai, kalau dia tidak ikut program dakwah, maka dia menganggap keislamannya sudah sempurna. Kenapa? Dia sudah sholat, dia sudah punya anak didik, istrinya tutup aurat. Tapi banyak yang tidak efek, Pak. Saya dulu, anak saya pondoknya di sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren yang terkenal, Pak, saya nggak usah sebutin. Itu santrinya ratusan, Pak, sampai lebih dari 1000 lah. Begitu masuk gerbang, tahu nggak, Pak? Gerbang pondok itu di jalan raya utama, kiri kanannya rumah dokter, rumah pelacuran ini sederhana gitu, yang kelas orang. Yang kalau saya mau jenguk anak, mampir Mas, buat Pak Haji mah gratis, berkah atau potong harga. Apa maknanya? Pesantren yang notabene yang mendidik orang-orang taat pada Allah, beriman, tapi tidak ngepek kepada lingkungan. Bahkan ada teman saya yang senior, kiai, punya pondok pesantren, punya lembaga, dia punya anak buah banyak, tapi ketika datang saya, Tad, doain anak Tad, anak berjuang sendiri. Nah, loh, punya anak buah, pesantren besar, murid banyak, tapi dia masa berjuang sendiri. Kenapa? Nggak ada koneksitas. Dakwahnya infirodi pun liar. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman para ustadz, alhamdulillah antum semua kita ini sudah dakwah. Cuma dakwah kita masih infirodi pun liar, nggak pernah ada komando. Ustadz ini bahas tentang ini, kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Nggak ada kurikulum yang baku, ya kan? Ustadz yang satu melemahkan tema yang ini, yang satu menguatkan. Nggak ada koneksitas, ya, karena tidak punya kurikulum, liar. Maka ketika ada jamaah bilang, kenapa Ustadz sekarang Ustadz banyak, kiai banyak, pesantren banyak, kok maksiat makin banyak? Kesalahannya di Ustadz gue, panggil spotter, tat, minta murtad lo. Ada lagi ibu Ustadz urusan sekitar pantat, Pak kawin tuh. Tahun 7 bulan dulu Pak, orang mendengar kata ulama, kiai, ustadz, santri, wih heboh. Saya ingat aja dulu tahun 80-an tuh, kalau tarjiman menjelang sholat itu pakai mic-nya yang dipakai ini, yang pakai selampe yang gede whopper. Itu ada teman saya suaranya bagus, tarjiman, ya kayak gini.
Lu anak siapa toh? Anak siapa? Lu punya pacar belum? Belum. Lu mau gak jadi mantu gua kasih kebun sama rumah begitu dulu. Sekarang begitu, Pak, punya anak gadis yang punya. No, ada Ustaz masih undangan. Oh, gak, gua punya mantu Ustaz. Ntar poligami lagi. Nilainya beda.